Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen jasa. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi untuk bidang jasa. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yakni ada Nadia Violita Ansori dengan NIM 2003-010-04. Yang kedua ada Ariska Isnaini Putri dengan NIM 2003-010-20. Yang terakhir ada saya sendiri yakni Muhammad Azza Safaras dengan NIM 2003-010-22. Perkembangan pelayanan internet. Saat ini, apapun yang ingin dilakukan perusahaan, lembaga-lembaga, organisasi, maupun individu untuk menyampaikan informasi, melakukan negosiasi, maupun kesepakatan bisnis dapat dilakukan melalui internet. Melalui e-commerce, memungkinkan kita dengan sedikit usaha memperoleh apa saja yang kita butuhkan. Hampir semua jenis jasa dapat dicari melalui internet, dari mulai jasa penyedia pembantu, seperti www.match.com, jasa toko eceran, seperti http://homer.natural.com, sampai kepada membuat janji dengan dokter, seperti http://ad klinik. Ada juga perusahaan lain yang lahir dari perusahaan internet dan berkembang menjadi .com. Zaman internet dan website. Internet adalah suatu invensi militer Amerika Serikat. Ide ini pada awalnya dihubungkan pada semua komputer militer. Meskipun ada juga bagian sistem ini yang mulai dihilangkan. Penggunaan internet sangat luas dan sudah menjadi fakta bahwa jaringan website sangat menguntungkan. Website dapat melayani maksud atau tujuan seseorang atau organisasi yang berbeda untuk bisnis yang berbeda pula. Kegunaan website sebagai jaringan untuk menjual produk atau jasa, atau as a channel to sell a product or service. Beberapa retailer seperti Amazon.com dan Wine.com tidak mempunyai toko fisik atau physical store. Yang kedua, sebagai jaringan suplemental mewakili perusahaan retailer. As a supplemental channel, Click and Mortar mewakili perusahaan retailer seperti Barnes and Noble yang mempunyai jangkauan pasar yang luas untuk sebuah website. Yang ketiga, untuk dukungan teknis. For technical support. Perusahaan produk menawarkan penjualan teknis dan menggunakan internet karena biayanya yang sangat murah, serta dapat membantu untuk memecahkan masalah yang ada. Yang keempat, untuk mendukung pelayanan yang ada. To embellish existing service. Pelayanan ini biasanya ditawarkan untuk permasalahan pada penggunaan website. Yang kelima, untuk memproses pesanan. To process order. Website ini cepat menjadi mata rantai atau hubungan yang menyenangkan bagi konsumen untuk pelayanan pesanan. Yang terakhir atau yang keenam, untuk menyampaikan dan membawa informasi. To convey information. Beberapa perusahaan menggunakan website mereka untuk menyampaikan dan memberikan informasi tentang organisasi atau seperti nama kantor, alamat, nomor telepon, dan technical assistance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu model pelayanan internet. Yang pertama, penyedia akses internet atau Internet Access Provider. Perusahaan seperti American Online dan Bamboo Self menyediakan akses untuk World Wide Web atau WWW dan pelayanan email. Yang kedua, portal. Akses internet original ini menyediakan informasi yang bervariasi dan pelayanan, seperti pencarian berita, petunjuk yellow page, email proses, diskusi, dan kelompok baru dalam melakukan mata rantai dengan online shopping. Yang ketiga, jasa eceran online atau online retailer. Secara luas menggunakan jaringan internet dari online retailer yang menjual sesuatu dari buku Amazon.com untuk pengomunikasian produk atau Garden.com.
selanjutnya yaitu pembuatan transaksi atau transaction enabler. Perdagangan saham merupakan bentuk bisnis internet yang murni karena sifat transaksinya yang dilakukan secara elektronik. Bisnis C-Trade berhasil mengurangi biaya transaksi jual beli saham maupun obligasi, dan Merrill Lynch dapat memanfaatkan peluang ini dengan membebankan manajemen fee untuk setiap transaksi jual beli saham. Yang terakhir yaitu pencipta pasar atau market makers. Cara penjualan lelang melalui online membawa banyak keuntungan, diantaranya mampu menjangkau pasar dunia tanpa perlu tahu letak dan posisinya, tanpa batas tempat dan waktu. Keberhasilan eBay sebenarnya adalah kemampuan membuat pasar untuk item barang-barang yang sulit dijangkau apabila dijual secara lokal. Next. Perbedaan antara pelayanan jasa secara elektronik dan pelayanan jasa tradisional. Sifat atau karakteristik jasa elektronik, jenis jasa elektronik, dan jasa tradisional pada jenis pertemuan, tidak bertatap muka. Karena kalau misalkan jasa elektronik itu biasanya hanya melalui online. Pada jasa tradisional tatap muka, karena kalau misalkan masih menggunakan tradisional biasanya digunakan di pasar yang tentunya setiap pembeli dan pedagang akan bertemu di satu tempat. Yang kedua yaitu ketersediaan. Pada jasa elektronik bisa menggunakan setiap waktu, karena dengan menggunakan jasa elektronik bisa kapan saja dan bisa digunakan dan bisa dilakukan hanya dengan di rumah. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu jasa tradisional. Ketersediaannya standar jam kerja, karena jasa tradisional ini biasanya dilakukan di pasar. Yang kedua yaitu akses dari rumah. Jasa tradisional datang ke lokasi penjualan. Yang selanjutnya area pasar. Jasa elektronik menggunakan seluruh dunia atau luas, karena kalau misalkan jasa elektronik ini biasanya dipasarkan di seluruh di berbagai sosmed. Yang jasa tradisional ini lokal, karena biasanya dilakukan di area-area pasar. Suasana jasa elektronik, terdapat keterbatasan elektronik. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu jasa tradisional terdapat lingkungan fisik, perbedaan kompetitif, kemudahan atau keleluasan. Pada jasa tradisional personalisasi. Yang terakhir yaitu privacy. Jasa elektronik biasanya keadaan tanpa nama. Yang jasa tradisional interaksi sosial. Perbandingan antara penjualan online dan tradisional. Keuntungan penjualan online, keleluasan. Dengan penjualan online kita bisa posting di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain dengan hanya memasang gambar yang menarik. Hemat waktu. Kenapa hemat waktu? Karena dengan penjualan online kita tidak perlu keluar rumah. Yang selanjutnya menekankan hasrat pembeli. Kenapa menekankan hasrat pembeli? Karena dengan penjualan online biasanya hanya memasang gambar yang menarik hanya dengan memasang gambar yang menarik, pembeli dapat langsung kepingin untuk membeli barang tersebut. Kerugian dari penjualan online tidak dapat melakukan tawar-menawar. Dalam penjualan online pasti suatu harga dari barang tersebut sudah menjadi patokan dan tidak bisa ditawar-menawar. Yang kedua yaitu tidak dapat menyeleksi produk. Karena dengan penjualan online biasanya si pihak pembeli tidak bisa menyeleksi produk dan tidak tahu barang itu seperti apa. Mudah lupa pada produk. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada komputer. Karena kalau misalkan penjualan online itu biasanya kita melakukan geser-menggeser gambar. Jadi kalau misalkan penjualan online itu
Allah, angel banget. Nah, misalkan penjualan online tuh kita lebih bingung antara pemilihannya tersebut. Yang terakhir yaitu ongkos pengiriman. Ongkos pengiriman ini termasuk pengiriman barang pada waktu kita membeli di e-commerce. Yang selanjutnya yaitu penjualan tradisional. Keuntungannya kelima indera mempengaruhi pembelian. Yang kedua yaitu memicu ingatan. Yang ketiga yaitu terdapat contoh produk. Karena kalau misalkan kita membeli secara tradisional ini, kita tahu contoh produk yang asli tersebut dan tidak hanya dari gambarnya saja, tapi dari realnya. Yang ketiga yaitu mengenal barang baru. Yang terakhir yaitu interaksi sosial. Karena kalau misalkan kita penjualan tradisional ini, kita interaksinya sesama penjual langsung. Kerugian dari penjualan tradisional, memakan waktu. Yang kedua yaitu menunggu dan antri. Kalau misalkan penjualan tradisional ini dilakukan di pasar, pasti para pembeli mendahulukan yang terdahulu membeli. Yang ketiga yaitu mencari pusat pedagang. Yang keempat merangsang hasrat pembeli. Kalau dilihat dari sini adalah penjualan tradisional ini lebih ke kalau misalkan barang tidak menarik, pasti pembeli tidak jadi membeli barang tersebut. Yang terakhir yaitu kurang aman. Next, Mas. Desain dan pengiriman jasa elektronik. Keberhasilan pelayanan elektronik tidaklah terjadi dengan begitu saja. Perangkat lunak software yang tersedia saat ini membuat sesuatu menjadi lebih mudah. Hanya dengan mengklik salah satu tombol pada komputer, seseorang sudah dapat menemukan website yang diinginkan. Seperti contohnya kalau misalkan kita ingin sebuah barang, kita mengklik di Google, terus kita sebutkan barang apa yang kita inginkan, pasti kita langsung tertuju pada salah satu e-commerce yang dituju. Di dalam matriks jasa elektronik, struktur produk atau produk struktur pelayanan elektronik didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan isi konten, jasa, dan bagian pasar yang diinginkan target atau target market segmen. Sedangkan definisi struktur proses atau proses struktur ialah keseluruhan dimensi penyampaian jasa teknologi secara fleksibel. Next, Mas. Struktur produk pelayanan elektronik. Matriks struktur produk menjelaskan tipe pasar yang dijumpai dengan masing-masing kategori sesuai dengan 5 dimensi berikut. Yang pertama yaitu skala dan ruang lingkup pelayanan. Ruang lingkup pelayanan ini biasanya meliputi interaksi sosial. Yang kedua yaitu tingkat permintaan. Tingkat permintaan ini biasanya meliputi barang dari suatu pasar. Yang ketiga yaitu tingkatan online customization. Tingkatan online customization ini biasanya apabila pasar menerapkan penjualan secara online. Yang keempat yaitu tingkatan offline customization, yaitu apabila pasar memiliki toko online atau contoh kecilnya saja itu toko penggabungan merek. Yang terakhir yaitu penggabungan merek. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu tipe pasar. Yang pertama yaitu niche market. Niche market merupakan tipe pasar atau tipe pelayanan elektronik yang menargetkan pasar lokal dan jumlah pelayanannya relatif rendah. Pada umumnya, niche market ini hanya menyediakan elemen online yang bersifat statis. Tapi juga apabila ada penawaran khusus, maka biasanya dilakukan secara offline. Penyedia jasa niche market biasanya bekerja sendirian, tidak melakukan penggabungan dengan merek lain. Seperti contoh niche market ini yaitu ada BK, HTTP, www.bkins.com, dan Joki Internasional, HTTP atau www.joki.com. Selanjutnya yaitu extender market.
Extended market merupakan pasar internet yang mempunyai jumlah permintaan yang lebih tinggi daripada niche market yang tadi. Tetapi tingkat offline customization yang dilakukan lebih rendah daripada niche market. Contohnya, perusahaan goldsmith yang awalnya menawarkan dan merakit perangkat olahraga golf, tapi sekarang mulai berkembang sehingga sudah mempunyai halaman dinamik yang mempunyai kemampuan untuk menawarkan atau pelanggan bisa memesan perakitan golf sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yaitu mass market. Mass market merupakan pasar pelayanan elektronik yang mempunyai jumlah konsumen yang lebih besar serta spektrum asing yang lebih banyak dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya eToys, www.etoys.com yang menyediakan beberapa kategori mainan untuk beberapa kelompok umur dengan berbagai merek. Yang terakhir yaitu customized market. Customized market memfokuskan pasar mereka khusus sesuai dengan jenis pelayanan niche market, tetapi juga mencari tingkat permintaan yang tinggi yang khususnya dilaksanakan pada pelayanan mass market. Jadi customized market ini pelayanan elektronik yang gabungan antara niche market dengan mass market. Contohnya yaitu Epicurious website, www.epicurious. Pada halaman dinamiknya, konsumen dapat mengakses dua majalah yaitu Bon Appetit dan majalah Gourmet. Serta bisa juga mengakses toko William Sonoma untuk membeli atau menjual buku resep. Next. Selanjutnya yaitu struktur produk pelayanan internet. Seheim dan Sinha mempertimbangkan bauran struktur produk seperti pada tabel. Ada static content. Static content berisi penyuguhan yang tetap dari jasa, bisa berupa gambar dan juga foto. Lalu dynamic content. Konten sering juga memasukkan feedback, musik, grafik yang bergerak, dan memuat rincian yang mendetail dari produk yang ditawarkan, serta biasanya berupa sesuatu yang aktif. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Ada dua segmen pasar, yaitu khusus dan asing. Pada segmen pasar khusus, terdapat dua pasar, yaitu niche market dan customized market. Lalu pada segmen pasar asing terdapat dua pasar, yaitu extended market dan juga mass market. Pada tabel ini berisi mengenai matriks struktur produk. Jika pada niche market memiliki satu atau beberapa pelayanan, tapi pada customized market memiliki juga beberapa pelayanan, sama halnya dengan extended dan mass market yang memiliki beberapa pelayanan. Selanjutnya mengenai tingkat permintaan. Pada niche market memiliki permintaan yang rendah, sedangkan pada customized market memiliki permintaan yang tinggi. Lalu pada extended dan mass market sama-sama memiliki permintaan yang rendah atau sedang. Lalu untuk mass market itu lebih ke sedang ke tinggi. Selanjutnya tingkatan online customization. Pada niche market memiliki tingkatan online yang rendah. Lalu pada customized market memiliki tingkatan yang tinggi, sedangkan pada extended dan mass market memiliki tingkatan penyesuaian online yang rendah. Lalu selanjutnya yaitu tingkatan offline. Pada niche market memiliki tingkatan penyesuaian offline yang rendah, sedangkan customized market memiliki tingkat penyesuaian offline yang tinggi. Lalu pada extended dan mass market sama-sama memiliki tingkat penyesuaian offline yang sedang. Terakhir yaitu mengenai penggabungan merek. Pada niche market memiliki penggabungan merek yang rendah. Lalu pada customized market penggabungan mereknya tinggi, sedangkan extended market penggabungan mereknya rendah, lalu mass market penggabungan mereknya menengah. Next. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pelayanan elektronik dan juga matriks proses produk.
Bauran proses produk untuk pelayanan elektronik adalah sebuah kerangka kerja strategik yang bermanfaat dalam perencanaan suatu pelayanan seperti terlihat pada gambar. Matriks proses produk adalah alat untuk menganalisis hubungan antara siklus hidup produk dan juga siklus hidup teknologi. Matriks terdiri dari dua dimensi. Yang pertama yaitu struktur produk atau siklus hidup produk, dan juga yang kedua struktur proses atau siklus hidup proses. Proses produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu produk bergerak melalui serangkaian tahapan, seperti tahapan produk dan pasar, yang dimulai dengan proses yang sangat fleksibel dan berbiaya tinggi, dan juga berlanjut ke arah peningkatan standarisasi, mekanisme, dan juga otomatisasi yang berpuncak pada proses yang tidak fleksibel, tetapi dalam proses melakukan hemat biaya. Dilihat pada tabel berikut, pada sisi horizontal matriks ini meliputi 4 kategori struktur jasa produk elektronik, yaitu niche market, extender market, mass market, dan customized market. Lalu pada sisi vertikal adalah 4 kategori struktur jasa proses elektronik. Yang pertama yaitu service kios. Service kios merupakan suatu bentuk storefront teknologi yang mempunyai sedikit atau sama sekali tidak memiliki fleksibilitas online, tetapi memungkinkan konsumen untuk memesan kebutuhannya yang spesifik melalui jasa offline. Lalu di bawahnya ada Service Mart. Service Mart merupakan penggunaan proses elektronik yang didukung oleh staf teknis dan memungkinkan beberapa penyesuaian dalam online, seperti memenuhi preferensi konsumen maupun pembeliannya. Di bawahnya lagi ada Mass Service Customization. Mass Service Customization merupakan pasar pelayanan website dengan penggunaan teknologi yang fleksibel, dengan ditunjang oleh teknologi yang ekstensif dan dalam penyampaian nilai tambah, seperti pencarian produk, pendaftaran konsumen, dan juga meningkatkan sistem pengamanan. Dan yang terakhir ada Joint Alliance Service Customization. Pelayanan tersebut merupakan pelayanan teknologi yang sangat fleksibel dan merupakan organisasi yang mampu melakukan kerjasama untuk memasuki database. Jadi dari service kios ke Joint Alliance Service itu dari yang offline hingga yang ke online sepenuhnya atau fleksibel di online. Lalu garis diagonal ini menggambarkan sebuah center of gravity untuk menggabungkan struktur produk dan struktur proses. Apabila kita bergerak dari atas kiri ke kanan bawah tanda panah, kita melihat peningkatan fleksibilitas dalam penggunaan teknologi, ruang lingkup jasa yang semakin luas, dan suatu pergeseran dari penawaran jasa yang memiliki sedikit atau tidak memiliki online customization sama sekali menuju ke tingkatan offline customization yang tinggi sampai kepada tingkat online. Jadi ini tuh dari tingkat online customization yang tinggi hingga tingkat customization yang rendah. Baik, kesimpulan pada presentasi hari ini yang dapat kami simpulkan adalah pada era industri 4.0, semua kegiatan bisnis membutuhkan teknologi. Adanya perkembangan layanan internet ini memudahkan para pemilik perusahaan jasa maupun pengguna jasa karena dengan adanya teknologi semua kegiatan jauh lebih efisien dari tenaga, waktu, dan keuangan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.